Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Renungan Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Tema renungan kita pada kesempatan ini yaitu kasih karunia Allah melimpahi orang percaya. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Untuk membahas tema kita tentang kasih karunia, tentang kebaikan Tuhan ini, maka saya mengajak kita untuk melihat bersama di dalam Mazmur pasal 139 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-16. Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Saya bacakan bagi kita. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, melalui Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 ini mau mengajarkan tentang kita bahwa kehidupan kita orang percaya, kita hidup karena kasih karunia Tuhan semata-mata. Bahkan kasih karunia Allah itu sudah dinyatakan ketika Allah hendak membentuk kita di dalam rahim ibu kita, ya. Bahwa Tuhan telah mengatur segala sesuatu dengan begitu indah dan luar biasa, ya. Karena itu kalau hari ini engkau gelisah, hari ini engkau cemas, hari ini engkau putus asa, dan hari ini engkau depresi dengan kehidupanmu, mari kita renungkan baik-baik bahwa ketika kita hendak dibentuk dalam rahim ibu kita saja, itu sudah menunjukkan kasih karunia dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan sudah mengatur kita demikian rupa, membentuk kita, menenun kita di dalam rahim ibu kita, dan bahkan sudah mengatur hari-hari hidup kita, tahapan-tahapan kita bisa bertumbuh dari sel, kemudian bertumbuh menjadi janin, dan pada akhirnya ya kita menjadi seorang bayi, ya, yang dilahirkan dari rahim ibu kita. Alkitab mencatat itu semua terjadi karena rencana agung Tuhan, karena kasih karunia Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, mari kita menghargai kasih karunia Tuhan di dalam hidup kita. Di depan kita ada tahun 2023. Banyak orang berbicara tentang keadaan yang gelap, keadaan yang penuh dengan sukar dan sulit. Tapi marilah Bapak Ibu Saudara, selama prediksi itu datang Bapak Ibu Saudara, bersifat prediksi, itu masih bisa terjadi atau tidak. Tetapi ketika saya dan Bapak Ibu Saudara mengarahkan pandangan kita kepada firman Tuhan, bahwa Tuhan yang menjadikan kita, maka kita akan percaya bahwa kalau kehidupan saja sudah Tuhan berikan kepada kita, maka hal-hal yang menunjang kehidupan itu pasti akan Tuhan cukupi. Kalau hidup sudah Tuhan berikan, maka makanan pasti Tuhan akan cukupi. Kalau tubuh sudah Tuhan berikan kepada kita, maka tentu pakaian untuk menutup tubuh itu supaya jangan kepanasan atau kedinginan pasti Allah sediakan. Artinya bahwa hal yang begitu penting sudah Allah sediakan bagi kita, maka hal-hal penunjang pasti Tuhan cukupi. Yang penting kita harus mengandalkan Tuhan, kita melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh di dalam takut akan Tuhan. Maka percayalah, perkataan prediksi apapun yang akan terjadi di depan kita, kita tidak akan gelisah, kita tidak akan takut, karena kita tahu Tuhan ada di sana bersama-sama dengan kita. Bahkan di dalam terjemahan versi firman Allah yang hidup, saya bacakan bagi kita Bapak Ibu Saudara, di dalam terjemahan Alkitab versi firman Allah yang hidup, di dalam Mazmur 139 ayat 13 ini, saya bacakan bagi kita. Engkau yang membuat bagian-bagian halus di dalam tubuhku dan menenunnya di dalam rahim ibuku. Terima kasih karena engkau telah membuat aku dengan begitu menakjubkan. Sungguh mengagumkan kalau direnungkan. Buatan tanganmu sungguh ajaib, dan semua ini kusadari benar. Pada waktu aku dibentuk di tempat tersembunyi, engkau ada di sana. Sebelum aku lahir, engkau telah melihat aku. Sebelum aku mulai bernafas, engkau telah merencanakan setiap hari hidupku. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, perhatikan kalimat ini. Sebelum aku mulai bernafas, engkau telah merencanakan setiap hari hidupku. Setiap hariku tercantum dalam kitabmu.
Tuhan, sungguh indah dan menyenangkan bahwa Engkau selalu memikirkan aku. Tidak terhitung betapa seringnya pikiranmu tertuju kepadaku. Dan ketika aku bangun pada pagi hari, Engkau masih juga memikirkan aku. Bapak ibu saudara, kasih karunia Tuhan menyertai kita. Bahkan di saat mungkin kita tidak memikirkan Tuhan, Tuhan memikirkan saya dan Bapak ibu saudara. Kalau Dia sudah begitu hebat dan ajaib membentuk kita di dalam rahim ibu kita, Bapak ibu saudara, dari bentuk sel, kemudian dibentuk kita menjadi janin, kita bertumbuh sehat kuat, dan pada akhirnya kita dilahirkan menjadi bayi yang sehat, bertumbuh menjadi anak-anak, menjadi remaja, dewasa, dan orang tua. Percayalah bahwa kehidupan kita ada di dunia ini semua semata-mata kasih karunia Tuhan. Saya terberkati, nanti akan ada cuplikan video berikut ini, Bapak ibu saudara. When I was born, the doctors told my parents that I would be dead within the first 24 hours of my life. 35 years later, all those doctors are dead, and I am the only doctor that remains. Never believe a prediction that doesn't empower you. Ketika dia dilahirkan ke dunia, para dokter yang ada pada saat itu memprediksi bahwa dia tidak akan hidup bertahan di dunia lebih dari 24 jam. Tapi pada akhirnya dia sudah berusia 35 tahun. Semua dokter yang memprediksi itu sudah meninggal semua. Dan dia yang diprediksi harusnya hidup tidak lebih dari 24 jam. Justru hari ini dia menjadi seorang dokter kalau tidak salah, ya, atau dokter, Bapak ibu saudara. Nah, kiranya video tersebut boleh memberkati kita semua untuk kita hidup terus terfokus kepada Tuhan, tidak terjebak di dalam prediksi atau mungkin diagnosa atau perkiraan orang yang bersifat negatif. Sebaliknya kita memandang hidup kita kepada Tuhan. Boleh orang kasih pendapat, pandangan kepada kita, tapi firman Tuhan jelas berkata bahwa sebelum aku mulai bernafas, Tuhan telah merencanakan setiap hari hidupku. Bahkan setiap hariku tercantum di dalam kitab-Mu. Tuhan, sungguh indah dan menyenangkan bahwa Engkau selalu memikirkan aku. Tidak terhitung betapa seringnya pikiran-Mu tertuju kepadaku. Dan ketika aku bangun pada pagi hari, Engkau masih juga memikirkan aku. Demikian Bapak ibu saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kiranya renungan dan kesaksian tadi boleh memberkati kita. Jangan gelisah, jangan cemas, putus asa. Selama engkau masih hidup, engkau masih punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan percayalah, engkau hidup di dunia ini semata-mata oleh karena kasih karunia dan cinta daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.